bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan sorga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, seperti apa yang tadi kita dengar bersama, pengakuan Petrus, dan apa yang menjadi pengakuannya berbeda dengan apa yang dikatakan orang. Yang lain mengatakan bahwa ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain lagi mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Itu kata orang. Tetapi bagaimana Petrus menjawab tentang Yesus? Dia mengatakan dengan tegas, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Mungkin kita akan bertanya-tanya, mengapa jawaban Petrus demikian berbeda dengan jawaban orang yang lain? Tentu, dalam hal ini Petrus menjawab pengakuannya itu menurut dirinya sendiri, bukan menurut kata orang lain. Dan itulah yang diyakini, itulah yang dipercayai. Nah, pengakuan Petrus ini mengingatkan kita ketika kita mengucapkan syahadat atau aku percaya. Mengingatkan yang bagaimana? Ketika kita mengucapkan syahadat, jelas kita menyatakan aku percaya. Bukan kami percaya, bukan kita percaya, bukan mereka percaya, tetapi aku percaya. Berarti apa? Ketika kita mengucapkan syahadat aku percaya,
benar-benar bahwa kita mengakui bahwa kita sungguh percaya secara pribadi bahwa Yesus itu benar-benar anak Allah, benar-benar Sang Mesias. Nah, tentu dengan mengungkapkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, kalau sekarang mungkin hanya sekedar mengucapkan, tetapi dulu pada awal mula orang-orang mengakui Yesus itu Sang Mesias, pasti akan mengandung suatu resiko di mana orang lain akan membenci, akan memusuhi, bahkan akan menganiaya serta membunuh. Itu resiko. Nah, maka dari itu jelas ada perbedaan dulu dan sekarang. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang mengikuti Yesus itu. Lalu bagaimana kalau hari ini gereja merayakan hari raya Santo Petrus dan Paulus? Kalau tadi saya mengutip bagaimana Petrus, tetapi kita sadar bagaimana juga dengan Paulus. Kita tahu siapa itu Paulus. Paulus itu orang yang intelek, orang yang terpelajar, tentu mempunyai pengetahuan yang lebih dalam kalau mau membandingkan dengan Petrus. Karena Petrus kita tahu dia hanya seorang nelayan. Lalu kita juga tahu bagaimana riwayat Petrus. Walaupun dia orang yang belak-belakan, terus terang, tetapi juga penakut. Ketika menyaksikan Yesus itu sedang diadili. Dan dia karena ketakutan maka menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tetapi mengapa kemudian Petrus itu dipilih untuk menggembalakan domba-domba ketika Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Jawabannya iya, sampai 3 kali, dan Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Syaratnya tidak lain mengasihi. Bukan soal intelektual, bukan soal kepintaran. Memang soal kepandaian itu diperlukan, iya. Tetapi pertama-tama adalah kasih. Itulah yang sungguh-sungguh dibutuhkan. Nah, lalu kalau kita bandingkan dengan Paulus, kalau tadi saya katakan Paulus itu orang yang pintar, pemberani, dan dengan keberanian dan dengan keyakinannya, maka dia memusuhi orang-orang Kristen, menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi kita tahu, seperti yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul, bagaimana Paulus itu bertobat. Ketika dia ditemui oleh Yesus secara rohani dan ditanya, mengapa engkau menganiaya aku? Dan apa yang menjadi jawaban Paulus? Bukan kata-kata manis, tetapi dengan kebutaannya akhirnya mengakui bahwa Yesus itu Sang Mesias penyelamat. Nah, lalu apa yang terjadi? Baik itu Petrus maupun Paulus dengan segala kelemahannya, yang satu pernah mengkhianati, yang lain pernah menganiaya murid-muridnya, mereka bertobat. Dan pertobatan merupakan kunci dari mengapa mereka menjadi rasul-rasul besar. Seperti yang tadi saya katakan dalam pengantar,
Petrus itu berkarya di pusat, kemudian Paulus itu berkarya di daerah-daerah. Bahkan Paulus itu dijuluki guru segala bangsa. Karena dia mewartakan tidak terbatas pada orang-orang Israel. Tetapi semua orang yang dijumpai, semua orang di mana dia berkarya. Dan berkat Paulus maupun juga Petrus yang berkarya pusat, akhirnya gereja itu berkembang. Sehingga saudara terkasih, kalau sekarang gereja merayakan hari raya Santo Petrus dan Paulus, tidaklah berlebihan. Mengapa? Karena iman kita itu adalah warisan. Ingat, syahadat kita disebut syahadat para rasul. Bukan syahadat Yesus, tapi syahadat para rasul yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias. Yesus itu adalah penyelamat Tuhan kita. Nah, maka dari itu konsekuensinya, saudara terkasih, para rasul, khususnya iman mereka, sungguh menjadi panutan bagi kita semua. Bagaimana kita harus mengimani Yesus itu. Apakah mengimani Yesus itu harus mulus-mulus saja? Ternyata Petrus tidak, apalagi Paulus. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, kuncinya adalah bertobat. Maka seandainya kita sebagai orang-orang Katolik, orang-orang Kristen, orang-orang yang mengikuti Yesus, dalam kehidupan kita mungkin pernah meragukan Yesus, mungkin pernah menyangkal Yesus, mungkin kita pernah tidak suka dengan orang-orang Katolik, orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Sekali lagi kuncinya bertobatlah. Dengan bertobat, Yesus Tuhan kita pasti akan menerima. Dan pengutusan kita, karena kita semua sudah dibaptis, kita bisa melanjutkan seperti para rasul, bagaimana kita harus mewartakan kabar keselamatan kepada semua orang yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Maka dari itu, saudara terkasih, keyakinan kita, mengapa kedua rasul ini menjadi besar, sangat jelas karena cara bagaimana mereka mengikuti, meyakini, mempercayai Yesus Sang Penyelamat. Secara khusus, Petrus, di mana tahtanya tetap dilanjutkan sampai sekarang, yakni bagaimana para paus sampai Paus Leo ke-14 ini memikul tanggung jawab untuk menggembalakan umatnya. Karena itu merupakan apa yang telah dikatakan Yesus kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Sekali lagi, dasarnya adalah mengasihi. Lalu kemudian semangat pewartaan tidak hanya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama orang-orang yang sudah tahu akan Kristus. Tidak, tetapi seperti Paulus, berani menerobos ke orang-orang, kelompok atau kumpulan orang yang tidak meyakini Yesus. Beranikah kita? Ini suatu tantangan. Maka ada muto yang mengatakan tidak ada gereja yang tidak bermisi. Artinya apa? Kalau gereja itu tidak bermisi, gereja itu tidak diutus dan melaksanakan perutusan, yakni mewartakan kabar keselamatan kepada orang lain, gereja itu mandul. Dikatakan demikian. Maka sudah menjadi tugas kita sebagai gereja, seperti yang dikatakan dalam Konsili Vatikan kedua, refleksinya, gereja adalah umat Allah. Kita semua mempunyai tugas yang sama, yakni mewartakan kabar gembira
kabar keselamatan kepada orang lain. Maka marilah saudara terkasih, pada hari raya Santo Petrus dan Paulus ini hendaknya mengingatkan kita dan menyemangati kita semua supaya kita mempunyai semangat untuk bagaimana kita sungguh-sungguh mau mewartakan kabar keselamatan, membagikan keselamatan Allah itu sendiri kepada orang lain dengan semangat yang tentu saja mempersatukan. Seperti halnya Petrus mempersatukan para murid yang lain, demikian juga bagaimana Paulus yang akhirnya dengan semangat pengorbanan, dengan semangat misionarisnya, berani mewartakan kemana saja Paulus itu berada. Kita pun diutus kemana saja kita berada, berjumpa kepada siapa saja, berani memberanikan diri untuk memberikan kesaksian dan mewartakan kabar keselamatan Allah. Amin.